Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nurul Damayanti. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, kita lapaskan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Sekarang ini kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi sudah terbantu oleh adanya perkembangan iptek. Banyaknya supermarket, adanya jual beli online, adanya ekspor dan impor, serta banyaknya mesin ATM adalah beberapa contoh dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Kamu juga pasti merasakannya kan? Nah, di balik perkembangannya, iptek di bidang ekonomi ada beberapa dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi barang dan jasa jadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah tergantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, lapangan pekerjaan baru banyak dibuka seperti driver ojek online. Yang ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah. Yang keempat, keuntungan perusahaan meningkat. Dan yang kelima, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan iptek tersebut. Sementara itu, dampak negatifnya adalah yang pertama, perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran karena tenaga kerja manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi, atau dengan kata lain diganti dengan tenaga mesin. Dampak negatif yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, dan udara karena produksi yang semakin banyak. Dan dampak negatif yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Sedih ya teman-teman? Jadi kalau kita membayangkan dampak-dampak negatif dari perkembangan iptek, sebenarnya pemanfaatan iptek tidak hanya ada di kegiatan ekonomi, tapi juga di kegiatan masyarakat yang lain, seperti misalnya pada pendidikan, sosial, dan budaya. Kita pun tahu bahwa perkembangan iptek tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus-menerus berkembang. Oleh karena itu, kita harus belajar yang rajin ya teman-teman, agar kita bisa memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya dalam bidang apapun. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Teman-teman tahu tidak apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang berani melakukan suatu tindakan tertentu dan siap dengan segala resikonya dalam mencapai tujuan. Lalu, bagaimana peran wirausaha bagi perekonomian Indonesia? Baiklah, wirausaha memiliki 3 peranan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, bisa membuka lapangan pekerjaan. Coba teman-teman bayangkan kalau setiap tahun ada 10.000 wirausaha baru dan tiap wirausaha itu punya 10 karyawan. Maka berapa lapangan kerja baru yang tercipta? Kalikan saja, jadinya 100.000 lapangan pekerjaan baru loh. Nah, yang kedua, bisa meningkatkan pendapatan nasional. Masih dengan perumpamaan nih, misal 10.000 wirausaha baru tadi, kalau tiap wirausaha membayar pajak usaha, berapa pendapatan yang diterima negara? Wah, pasti banyak dong ya. Dan peran yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Mudahnya begini, kalau semakin banyak lapangan pekerjaan, maka jarak kesenjangan antara masyarakat akan semakin sempit. Jadi teman-teman,
Peran wirausaha bagi perekonomian di Indonesia secara umum ada 3. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Penyebab keberhasilan dalam berwirausaha yang pertama, memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Sebagai orang yang ingin berwirausaha, harus memiliki tujuan dan strategi yang jelas dalam melakukan usahanya. Contohnya, aplikasi ojek online yang bermula dari keinginan pemilik usahanya untuk membuat transportasi yang bisa menembus kemacetan ibu kota dan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh penggunanya. Maka tercetuslah ide mengembangkan aplikasi ini. Kemudian yang kedua, melihat atau menciptakan peluang usaha. Masih ingat gak teman-teman dengan minuman es cappuccino cincau? Dulu sangat booming kan? Pencetus usaha tersebut sangat pintar dalam melihat peluang usaha dengan mengkombinasikan antara cappuccino dengan cincau. Jadilah minuman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, pantang menyerah. Jangan pernah langsung mengharapkan untuk memperoleh keuntungan saat pertama kali kita mulai berwirausaha. Tentu saja ya, namanya usaha pasti mengalami untung dan rugi. Oleh karena itu, pantang menyerah merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh calon wirausahawan. Penyebab yang keempat, mampu mengelola keuangan. Pisahkan antara pendapatan dari hasil berwirausaha dengan keuangan pribadi. Saat memilih untuk berwirausaha, kamu harus mampu mengelola keuangan. Harus ada pembagiannya nih. Misal, mana yang digunakan untuk membeli bahan baku, promosi, dan gaji karyawan. Sulit ya kelihatannya? Ya, namanya juga wirausaha ya. Kemudian penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Hati-hati ya teman-teman. Jadi, tidak semua wirausaha dapat berhasil. Ada juga kegagalan yang dapat dialami. Walau pasti tentu saja kita tidak mau hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, kamu harus menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak fokus dan tergesa-gesa. Akan sangat bahaya jika kamu tipe orang yang tergesa-gesa saat berwirausaha. Kenapa? Alasannya, wirausaha membutuhkan proses dan harus fokus dengan visi, misi, serta strategi awal kamu. Kalau kamu melakukannya dengan buru-buru dan ingin cepat mendapatkan hasil, nanti justru kamu akan malah merugi. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan yang buruk. Usaha yang bangkrut pasti memiliki sistem pengelolaan keuangan yang buruk. Mungkin karena korupsi atau dibelanjakan tanpa perhitungan yang matang. Keuangan dalam berwirausaha wajib dicatat ya teman, baik pemasukan ataupun pengeluaran. Dan yang ketiga, putus asa saat mengalami kerugian. Misalnya ya teman, baru menjalankan wirausaha dan mengalami rugi. Lalu setelah itu tidak mau melanjutkan lagi usahanya. Nah, itu yang namanya berputus asa. Mudah menyerah dengan situasi dan tidak mau belajar dari kesalahan justru dapat menyebabkan kerugian. Dan penyebab yang keempat, tidak memahami mengenai usaha yang dijalankan. Kembali lagi ke tujuan awal. Sebelum melakukan usaha, kamu harus sudah tahu nantinya bagaimana usaha ini akan berkembang. Apakah punya manfaat untuk orang banyak atau hanya menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri? Gimana teman-teman?
kamu sudah jadi lebih tahu kan bagaimana peran wirausaha dalam perekonomian di Indonesia. Ditambah juga tadi sudah dibahas tentang indikator penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Di mana penyebab keberhasilan dalam berwirausaha yang pertama tadi adalah visi, misi, dan strategi yang jelas. Yang kedua, melihat atau menciptakan peluang usaha. Yang ketiga, pantang menyerah. Dan yang keempat, mampu mengelola keuangan. Sedangkan penyebab kegagalan berwirausaha yang pertama adalah tidak fokus dan tergesa-gesa, yang kedua pengelolaan keuangan yang buruk, yang ketiga putus asa saat mengalami kerugian, dan yang keempat tidak paham tentang usahanya sendiri. Teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi dan peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.